81 tahun Indonesia merdeka, bukan sekadar angka. Kemerdekaan harus terasa dalam kedaulatan, keadilan, dan kesejahteraan rakyat. Pengamat politik Dr. John Palinggi mengapresiasi pidato Presiden Prabowo yang terbuka mengakui masih banyak pekerjaan rumah bangsa. Mulai dari reformasi birokrasi, pemberantasan korupsi, penegakan hukum, hingga pelayanan publik. John menegaskan, birokrasi harus kembali menjadi pelayan rakyat, bukan raja di kantornya. Pemberantasan korupsi juga harus diperkuat, bukan hanya melalui OTT, tetapi lewat pencegahan, pengawasan, hukuman minimum yang tegas, perampasan aset hasil korupsi serta diperlukannya Perpu Darurat Korupsi. Di usia 81 tahun kemerdekaan, John mengajak seluruh elemen bangsa berhenti mempertentangkan pemerintahan sekarang dengan masa lalu. Mari kawal pemerintah, bukan menjatuhkannya. Mari bergerak ke depan, bergandengan tangan, menuju Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Kita akan memperingati Hari Kemerdekaan negara kita, Republik Indonesia, pada tanggal 17 Agustus 2026, yaitu kemerdekaan yang sudah berlangsung selama 81 tahun. Sehubungan dengan hal itu, pada hari ini, tanggal 14 Agustus 2026, telah berlangsung sidang tahunan bersama MPR RI, Bapak Presiden RI, dan juga DPD RI. Dalam pidato yang disampaikan oleh Bapak Presiden, yang berlangsung beberapa lama itu, juga disampaikan oleh Ketua MPR dan Ketua DPD. Secara khusus, Bapak Presiden menyampaikan berbagai kemajuan-kemajuan yang telah dicapai dalam berbagai bidang. Antara lain yang paling menonjol kemandirian pangan. Yang kedua, mengambil langkah-langkah untuk mewujudkan suatu pengelolaan tambang dengan berbasis pada aturan-aturan yang ada. Yang lainnya adalah di berbagai kegiatan dan hasil-hasil pembangunan yang dijalankan oleh para menteri, itu nampak dalam laporan secara terinci oleh Bapak Presiden, bahwa kita mengalami kemajuan pembangunan di berbagai bidang. Ada peningkatan-peningkatan. Termasuk di dalamnya hubungan dengan luar negeri. Dan Bapak Presiden menegaskan bahwa judul dari tema daripada perayaan 17 Agustus ini adalah berdaulat, adil, dan makmur. Kita bebas mengelola sumber daya alam kita, bebas mengelola aset kita, bebas melakukan langkah-langkah yang dipandang baik buat kesejahteraan masyarakat. Bebas dalam pemerintahan, menjalankan pemerintahan. Rakyat juga bebas untuk melakukan tugas, hak, dan kewajibannya. Dan kebebasan itu juga menandakan bahwa kita menolak kedaulatan itu, kita menolak campur tangan asing dalam mengambil berbagai keputusan atau langkah-langkah di lingkungan pemerintahan yang kaitannya dengan kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu, Bapak Presiden selalu menegaskan bahwa negara kita menganut negara non-blok. Kita tidak berpihak ke kekuatan manapun, tetapi kita sangat mendambakan perdamaian. Nah, oleh sebab itu, politik luar negeri kita bebas berhubungan dengan semua pihak tanpa kecuali atas dasar saling menghormati, kemudian tidak campur tangan urusan dalam negeri masing-masing, dan saling menguntungkan. Ya, lompatan. Jadi semua Presiden Republik Indonesia telah mengambil
satu kebijakan berdasarkan eranya sendiri, dan dari 8 periode presiden saya melihat bahwa apa yang diambil, kebijakan program pembangunan yang dijalankan semua presiden itu memang mengalami hal-hal yang menggembirakan, tapi tidak terlepas dari hal-hal juga yang masih memerlukan perbaikan-perbaikan, penyempurnaan dalam kaitan supaya menuju masyarakat adil dan makmur itu. Jadi termasuk di dalamnya Bapak Presiden sendiri mengungkapkan bahwa saya tidak bicara sudah selesai. Ya, saya mulai menyelesaikan ini. Jadi belum bicara selesai. Tidak akan pernah selesai yang namanya bagaimana berjuang buat mensejahterakan rakyat. Karena itu berjuang untuk dengan berbasis pada tersedianya anggaran, kondisi stabilitas politik dan keamanan, dan juga masyarakat dengan mendukung penuh agar terselenggara dengan baik program yang dijalankan. Ya, membangun negara itu tidak seperti makan cabai, langsung pedas. Kita membangun rumah aja, kalau ada yang keliru, kita bangun itu mungkin berapa bulan baru selesai kok. Membangun bagaimana citra rumah, bagaimana citra kelakuan kita kalau salah. Apalagi membangun negara, tidak semudah itu. Ya, berkeadilan itu adalah satu cita-cita yang luhur. Tidak akan pernah tercapai keadilan secara mutlak dalam hidup kita. Di rumah saja kita belum tentu adil, apalagi dalam negara. Tetapi idealisme keadilan dan kemakmuran harus diletakkan dengan sungguh-sungguh, harus dijabarkan dengan sungguh-sungguh, dan diperjuangkan dengan sungguh-sungguh supaya terasa oleh masyarakat yang berkaitan dengan tentu kebutuhan dasarnya yang paling pokok. Seperti itu, misalnya sandang pangan, pendidikan, dan kesehatan, lapangan kerja itu harus betul-betul bisa menjadi jalan keluar dari keluhan-keluhan masyarakat. Tapi kan masalahnya, keluhan masyarakat itu terbentur pada sekelompok orang yang memang seperti, ya, setiap hari itu seperti dia tahu aja negara ini. Dia tahu lebih pandai, lebih hebat untuk dia bisa ngelola negara. Nah, dia pokoknya tiap hari itu bagaimana citra pemerintah itu terburuk, bagaimana citra presiden itu tidak beres, semua tidak beres. Padahal yang berbicara ini belum tentu bisa dipakai pemerintah, karena pemerintah itu sudah memiliki cara-cara menangani masalah dengan berbasis bahwa dia harus tetap berjalan dalam undang-undang dasar, undang-undang, dan termasuk di dalamnya harus ada dukungan politik baru bisa berjalan. Yang di luar itu kan seolah-olah ya hari ini ngomong, hari ini bisa dijalankan. Tidak semudah itu. Mereka-mereka yang berbicara di luar seperti pintar sendiri, itu kita hargai. Pintar untuk dirinya, tapi bukan pintar untuk memperbaiki negara. Ya, survei itu adalah kita hargailah orang yang melakukan survei supaya memperoleh penghasilan. Ya, kita hargai semua. Tetapi survei, metodologi penelitian survei itu kan keterwakilan berapa persen dari jumlah penduduk yang memberikan pendapat. Kalau hanya 1.500 sudah mengambil kesimpulan, hanya random sampling seperti itu, ambil beberapa, ya itu kan tidak mewakili sebetulnya, mewakili komunitas itu sendiri. Sehingga saya hanya menyatakan bahwa saya menghormati para surveyor itu, tetapi jangan memberikan citra pada rakyat bahwa sudah begini jatuhnya citra presiden. Jangan. Itu jangan. Para surveyor, para peneliti itu boleh pintar sendiri, tapi jangan membawa risiko-risiko citra daripada pemimpin negara ataupun pembangunan itu seperti dijalankan sudah busuk semua. Tidak. Banyak hal yang sudah berkembang, tetapi sebetulnya semua kan tidak bisa masyarakat lihat. Tapi kalau dirasakan rakyat ada kekurangan, saya kira inti persoalan selama ini kalau saya lihat adalah tidak berfungsinya
mekanisme penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan di daerah melalui gubernur, bupati, wali kota. Undang-undang menyatakan, Undang-Undang 32 2004 menyatakan tentang pemerintahan daerah, tugas wewenang pemerintah daerah, bupati, wali kota, gubernur adalah mensejahterakan rakyatnya, melaksanakan undang-undang dasar, menjalankan undang-undang secara murni dan konsekuen, menjaga ketertiban dan keamanan tertib di wilayahnya. Nah, kalau dia tidak bisa meningkatkan kesejahteraan, apa masalah? Masalah keluhan kekurangan uang. Ya betul, karena memang otonomi daerah dibentuk itu tidak memiliki kelayakan ekonomi. Syarat untuk membentuk otonomi daerah, kemandirian itu adalah kelayakan politik, ribut karena diperlakukan tidak adil. Tapi yang kedua selalu diabaikan oleh para politisi dan Kementerian Dalam Negeri, kelayakan ekonomi. Mana mungkin penghasilan PAD-nya 50 miliar, 100 miliar, kok sudah jadi otonomi daerah. Akhirnya kabupaten kota itu menjadi pengemis-pengemis, meminta-minta proyek berkelana di Jakarta, minta sama menteri. Ini tidak sehat. Jadi jangan dikira pemerintah efisien terus menjadi masalah. Bukan. Daerah yang tidak mesti otonom diotonomkan dan harus tergantung 760 triliun transfer dari pusat ke daerah terus. Mana sanggup? Nah, ini aja di Jakarta sudah pot-potan kok mana sanggup? Akhirnya setelah efisien timbul masalah. Isu bahwa seolah pemerintah gagal seperti itu. Tak salah. Salah besar. Jadi penyebabnya itu yang dibicarakan. Pemberantasan korupsi tidak semudah apa yang dibayangkan. Karena berkaitan dengan jaringan-jaringan mafia koruptor itu berkolaborasi antara pengusaha antara pengusaha dengan pejabat negara, antara pejabat negara dengan pejabat negara, dan yang paling parah kalau ada intervensi asing masuk, memasukkan pinjaman, tetapi dia sudah kasih sinyal korupsi aja supaya kalian miskin. Tidak segampang itu bahwa ada dibuka sekarang ini. Itu adalah bagian daripada membahagiakan kita karena ada kemajuan di bidang pemberantasan korupsi. Tapi apakah pemberantasan korupsi di daerah hanya di OTT? Karena OTT sudah bagus, tetapi harusnya dibentuk agen-agen monitoring korupsi di daerah sehingga berjalan. Jadi yang lemah selama ini baik dari sudut investasi dan lain-lain, mengikut sertakan bupati, wali kota, gubernur itu tidak pernah. Investasi aja hanya keluarin izin menteri investasi, tapi tidak koordinasi dengan bupati, wali kota, dan gubernur tentang bagaimana situasi di sana, bagaimana penyediaan tanah, bagaimana dengan supaya ada perlindungan dan pengamanan terhadap investor. Tidak ada itu. Kegagalannya di sana. Namanya koordinasi pusat dan daerah. Pusat terlalu menganggap besar sendiri, daerah seperti bawahan. Padahal di daerah itu yang perlu dihidupkan. Kaitan dengan memaksimalkan pemberantasan korupsi, dan sekarang sudah masif seperti itu, sudah tidak bukan triliunan, ratusan triliun. Itu sudah ratusan triliun ini, sudah ribuan triliun ini. Ini sudah membahayakan negara. Dan telah membentuk karakter, mental, akhlak orang rusak sudah setelah melihat duit. Berubah dia. Karena perubahan ini bisa dibayangkan, seorang ayah korupsi sama istrinya, sama anaknya. Lah, seorang pejabat negara kok sama, terus mau bagaimana? Anak aja disuruh korupsi. Mau bagaimana negara? Artinya, kata Kuncaraningrat, ini kita sudah punya mental menerabas, jalan pintas kan, bagaimana kaya. Maka kalau menurut saya, dengan cara-cara sekarang, apalagi bisa berdebat, oh itu bukan barang saya, itu bukan uang saya, ada yang punya, selalu itu seperti itu. Dan hebohnya seperti ini, itu bukan saya, itu naik di media. Di luar negeri tidak ada perdebatan di media tentang penyelidikan. Tidak ada.
Cuma kita di Indonesia, ya beruntung kalian wartawan bisa nanya-nanya, apa sudah sampai di mana penyelidikan, sudah siapa yang ditangkap, sudah. Nggak ada itu. Kalau penyidikan luar negeri, baru tampil setelah sudah masuk di kurung ini orang, nah ini kesalahannya. Ya, di sini kalian bisa memeriksa. Penyidikan, ya, polisi, jaksa kalian bisa periksa kembali. Bagaimana wartawan ini? Ini berarti wartawan lebih hebat dari penyidik kan? Iya kan? Akhirnya apa? Gara-gara berita sedemikian rupa tahu apa yang dilakukan, ya tidak matang proses perkara. Akhirnya orang bisa menghindar, dia pakailah pengacara di sana. Oh, itu tidak bersalah. Oh, itu kebanggaan korupsi di Indonesia tuh itu seperti medali kok. Iya, kebanggaan korupsi. Tidak takut. Percaya. Di Cina sana sampai anaknya sampai cucunya diangkut kalau korupsi. Disangkut. Di Jepang kalau korupsi mundur itu Perdana Menteri. Tidak ada. Ya di kita, ya kalau korupsi bisa berdebat dan bisa bebas itu. Walaupun ini data sudah 2 gudang. Si gudang, 2 gudang data. Ya, uang semua itu. Tapi bisa bebas. Ya, proses mulai kepolisian sengsara ini polisi ini. Menyidik. Jaksa juga sengsara. Tapi sampai di pengadilan, lolos saja itu barang. Dituntut itu 10 tahun, bisa 1 tahun. Aneh ya. Karena hukum kita memang memperkenankan. Kenapa memperkenankan? Curi 1 miliar, hukumannya maksimum 20 tahun. Curi 10 triliun atau ratusan triliun, maksimum 20 tahun. Disinilah mulai 1 tahun, masa tahun sekian tarifnya, 2 tahun sekian tarifnya. Ini para ini para pengacara mulai berdebat, kalau perlu saling pura-pura berantem di depan, tapi di belakang bagaimana atur-atur seperti itu kan? Ya. Tidak salah mereka, karena hukum memang disediakan. Jadi sampai ini lidah kita keluar sampai di lantai, panjang ngomong soal korupsi, sampai sakit jiwa, stroke orang ngomong korupsi, saking dia suka negaranya tidak korupsi, itu tidak akan berubah kalau legislasinya tidak dirubah. Rubah legislasi. Jangan ndak usah rubah peraturan KPK, undang-undang apa, tapi tidak mencantumkan. Cantumkan kurang curi 1 miliar, hukumannya minimum 10 tahun penjara. Tak ada perdebatan pengacara, tak ada penghinaan pada hakim, tak ada penghinaan pada jaksa polisi. 10 miliar, 20 tahun penjara. 30 miliar minimum 30 tahun penjara. Selebihnya hukum seumur hidup. Jangan mati dong, hukum seumur hidup. Kita masih ya beragama lah, kasihan kalau dimatiin. Nah, ya walaupun dia matikan banyak orang karena dia korupsi uang rakyat. Ya. Nah, jangan mati. Jadi kalau ini dirubah itu, saya gantung diri kalau tidak efektif. Saya gantung diri kalau undang-undang dirubah minimum 10 tahun, minimum. Saya gantung diri, gantung saya kalau tidak berubah. Yang kedua, di sini kan mau perampasan aset. Dari mana cerita mau disahkan? Coba sahkan. Kalau harta saya mau dirampas, saya kasih anak saya. Ya atas nama kamu, atas nama kamu. Setelah dirampas, mau rampas angin apa? Nggak bisa. Hukum kita melindungi aset orang pribadi dengan pribadi. Nggak bisa. Nah, belum lagi kalau rampas aset, atau dirampas sudah. Izin tambang orang dirampas, izin perkebunan dirampas. Lah terus siapa lagi? Nanti dikorupsi lagi yang mengelolanya. Ya. Nah, buktikan begitu. BUMN aja dikasih kepercayaan malah gelapkan semua tuh duit. Ya. Semua. Jadi bukannya untung BUMN, ya seperti yang dikatakan oleh seseorang, ya seluruh BUMN itu. Saya tahu kok, buku surat-surat mengenai penyertaan modal negara ke dalam seluruh BUMN ada pada saya tahu itu. Jadi jangan begitu.
Jangan terus-menerus mencuri uang negara, mencuri jam tugas, sampai hampir 10 lebih di BUMN di penjara. Apa untung itu? Ya kan? Ya, jadi jangan dirubah sesuatu keadaan. Saya bangga bahwa Bapak Presiden berusaha ke arah perbaikan. Saya hormat kepada Bapak Presiden itu. Dari uraian yang dia lakukan, itu tidak tinggi hati tadi. Dia uraikan apa yang dicapai. Dan dia katakan, kalau ditanya apakah saya sudah selesai, sudah bagus, belum katanya. Ini baru begini. Itu pernyataan rendah hati. Bahwa dia sedang berjuang. Dia mulai selesaikan. Tidak gampang. Di dalam istana aja rapat, baru keluar sudah ada yang gergaji tuh kebijakannya. Sudah ada. Tetapi di institusi ini ada apa namanya, alat presiden itu mesti ada namanya invisible hand yang dilakukan presiden untuk memonitoring orang-orang ini. Jangan di depan siap Bapak Presiden, siap. Tapi nyatanya dalam perilakunya hanya bergantung pada laporan statistik. Tampil televisi ini bagus. Di antara itu banyak juga yang bagus, percaya. Tapi racun-racun yang mempengaruhi keberhasilan ini banyak juga gitu kan. Nah, ini yang mesti ditata. Dan Bapak Presiden bilang, saya belum selesai menyelesaikan tugas saya. Saya bersumpah dulu di tempat yang sama itu di MPR, gedung MPR, dan di sini saya bersumpah saya akan tetap melaksanakan tugas saya dengan baik. Saat ini bangsa kita mengalami satu kegelapan yang luar biasa. Kegelapan yang diakibatkan dengan timbulnya korupsi yang hampir merata di berbagai tempat. Kegelapan ini bisa membahayakan negara. Dan itu korupsi itu tidak hanya dilakukan oleh orang tua, tapi dilakukan juga oleh istri, dilakukan oleh laki-laki, perempuan, bahkan anak-anak juga diikutkan korupsi. Bagaimana masalah bangsa, masalah generasi muda ke depan ini, kok kita siram dengan karakter yang busuk, yang berbahaya, yang jahat, korupsi, mencuri hak rakyat, mencuri uang negara seperti itu. Saya amati sekarang kurang lebih 15 tahun ini sudah berbahaya. Bapak Presiden Abdurrahman Wahid dia katakan kalau dulu itu sebelum Orde Baru itu pencurian uang negara itu korupsi di bawah meja. Kemudian sesudah berubah pemerintahan, korupsi itu di atas meja. Setelah berubah lagi, malah mejanya yang dibawa. Artinya apa? Sudah sangat berbahaya. Itu saat itu aja berbahaya, apalagi sekarang. Bukti-bukti itu semua sudah terlihat. Ratusan triliun, bahkan ribuan triliun uang negara dikorupsi. Itu sudah sangat membahayakan generasi ke depan. Saya hanya berpikir generasi kita mau jadi apa? Mau kerja apa kalau uang-uangnya dikorupsi? Tidak akan ada investasi masuk negara ini. Maka untuk itu, dengan segala hormat kepada Bapak Presiden yang sangat saya hormati dan sayangi, saya mohon kepada Bapak Presiden agar berkenan menciptakan peraturan presiden pengganti undang-undang, judulnya karena darurat korupsi. Jadi biarlah rakyat juga bisa ikut mengawasi, meneliti, memonitoring, supaya siapa-siapa ini yang berpoya-poya dengan uang negara, siapa-siapa ini yang sombong, angkuh, tidak mau melaksanakan tugasnya, tapi pencuri uang negara, nanti monitoringnya rakyat yang melaporkan kepada penegak hukum. Untuk itu, mohon Bapak Presiden memberikan lagi instruksi keras agar penegak hukum menjalankan tugasnya dengan baik dan berorientasi kepada menghukum koruptor itu. Jadi saya ulangi, mohon Bapak Presiden menciptakan peraturan presiden pengganti undang-undang darurat korupsi. Terima kasih. Sebelum saya sampaikan tentang kebahagiaan, kegembiraan menjelang 17 Agustus, hari kemerdekaan kita,
perkenankan saya kepada seluruh umat beragama di Indonesia atau aliran kepercayaan dimanapun berada, saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam dalam kebajikan. Wete Tung Tien. Ya, kita dengan gembira, bahagia, bahkan bangga, salut kepada pemerintah dan dengan seluruh aparatur sipil negara yang bekerja dengan tulus dan ikhlas bagi bangsa dan negara, mulai dari ketua MPR dan seluruh anggota, ketua DPD dan seluruh anggota, ketua DPR dan seluruh anggota, serta Bapak Presiden, Menteri, Bupati, Wali Kota, dan Gubernur yang telah bekerja dengan tulus ikhlas di hadapan manusia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya menyampaikan terima kasih Pak atas keringat yang Bapak sudah berikan, terutama kepada Bapak Presiden. Penghargaan saya selalu ada untuk 9 periode Presiden. Saya tidak ingin, ada pesan saya bahwa tolong jangan dibenturkan baik presiden, antara presiden, mantan presiden, ataupun dengan presiden. Nggak usahlah dikorek-korek kelemahannya. Jangan justru masyarakat mengorek kelemahan, adalah ini, sengaja mencerai-beraikan rakyat hanya untuk menciptakan kerusuhan seperti itu. Mari pelihara kerukunan. Yang lalu sudahlah. Kita memang ada kekurangan. Mungkin juga saya ada kekurangan dalam mengabdi, dalam melaksanakan hak kewajiban kepada bangsa dan negara. Sudahlah, kekurangan presiden-presiden yang lalu, wakil presiden, ya, sudahlah, kita tidak usah bicara. Kita bergerak ke depan dan sesuai dengan harapan Bapak Presiden, Ketua MPR, Ketua DPR, dan DPD. Mari kita bergandeng tangan. Kita bangun negara ini seraya kita berniat baik. Tujuan supaya bisa adil dan makmur negara ini. Segala kekurangan kita perbaiki bersama. Tapi yang penting di bawah pemerintahan Bapak Presiden, kita doakan supaya selalu sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu juga diberikan kecerahan hati, kebersihan hati untuk menjalankan pemerintahan sebagai kepala negara dengan baik. Dan kepada semuanya kita doakan supaya selalu sehat. Terakhir saya sampaikan, selamat merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, negara kita yang kita cintai ini. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Mari kita berdaulat, adil, dan makmur.